Maluku United sepertinya teman-teman benar-benar lebih serius lagi di Liga musim depan, di BRI Liga 1 musim 2025-2026. Mereka sepertinya mempersiapkan skuad-skuad mewah untuk mengarungi Liga dan tentunya ingin menjadi kampion atau juara teman-teman ya. Karena ini menarik kita lihat, klub yang diasuh oleh Imran Nahumaruri ini betul-betul kalau kita lihat pemberitaannya di media sosial itu, mereka ingin merekrut pemain-pemain Persib Bandung seperti David Da Silva, Gustavo Pranca, Ciro Alves, Tirone Del Pino, pemain Persib. 4 pemain ini merupakan 4 pemain kunci. Beruntung saja Nick Coopers tidak mereka kontrak. Kalau mereka kontrak juga Nick Coopers, dan pemain asing Kocijan juga mungkin udah hampir semua pemain Persib Bandung, pemain asingnya dikontrak ya kan. Tentu ini menjadi gambaran kepada kita bahwasanya memang Maluku United untuk musim depan itu jor-joran betul sekali untuk membeli pemain. Makanya menarik kita tunggu bagaimana kabar nanti tentang transfer pemain ke Maluku United. Namun ini menjadi gambaran juga kepada kita bahwasanya tim-tim yang sukses di BRI Liga 1 di musim ini, kita katakanlah di musim ini, musim depannya belum tentu mempertahankan pemain-pemain mereka. Nah, kalau untuk Persib Bandung, kenapa mereka tidak mempertahankan pemain-pemain mereka? Ini masih logis alasannya teman-teman ya, karena mereka ingin peremajaan tim tentunya, karena pemain-pemain asingnya pun sudah usia-usia yang boleh kita katakan usia uzur lah di sepak bola ya kan, seperti David Da Silva yang sudah 37-38 tahun, Ciro 36 juga teman-teman ya, kemudian Tirone Del Pino juga sudah 38. Tentu ini mereka ingin meremajakan pemain-pemain mereka, itu masih wajar. Tetapi Maluku United yang jor-joran ingin membeli pemain, biarpun itu pemain yang sudah cukup senior atau cukup senjala di sepak bola ya kan, di usia sepak bola, tetapi mereka masih ngotot untuk mengontraknya teman-teman. Ini kalau memang betul-betul terjadi, saya katakan agak sedikit membingungkan lah, karena skuad yang ada yang dimiliki Maluku United sekarang sudah benar-benar bagus di BRI Liga 1. Bahkan mereka sudah pasti di 4 besar dan tidak menutup kemungkinan bisa di posisi ketiga, bisa juga di posisi kedua, tergantung hasil pertandingan pekan ke-34 besok teman-teman ya, dari seluruh kontestan BRI Liga 1. Makanya saya katakan ini yang membingungkan, pemainnya sudah bagus, tiba-tiba perombakan lagi. Karena begini teman-teman, untuk mendapatkan chemistry di dalam sebuah tim itu kan sangat susah. Kita lihat saja Maluku ini. Mereka di awal-awal liga di putaran pertama itu tidak bagus penampilannya. Namun sejak di putaran kedua mereka justru hanya 2 kali kalah teman-teman ya, dari Persija sama PSM Makassar. Selebihnya mereka menang. Makanya saya katakan, kenapa lagi pemain-pemainnya dirombak ya kan? Kenapa tidak ini aja dipertahankan? Nah, misalnya kalau sudah ada yang dikontrak klub-klub duluan, klub yang lain duluan, oke lah. Ini kabarnya kan belum ada pemain-pemain mereka yang pergi ke klub lain, tetapi kabar yang mengejutkan itu justru mereka akan mengontrak pemain-pemain Persib Bandung, pemain-pemain asing Persib Bandung yang secara usia sudah sangat-sangat matang, sudah sangat senior lah, sudah mau pensiun lah kalau dari umur ya kan. Makanya kita mengherankan. Yang ini kita takutkan nanti kalau umpamanya Maluku United lolos ke ASEAN Champions Club, nanti chemistry-nya nggak dapat lagi, akhirnya kalah atas klub-klub Thailand, klub Malaysia, maupun klub-klub dari Kamboja ya kan. Nah, apalagi kalau nanti umpamanya, kita tidak tahu ya, kalau Maluku United berada di posisi kedua, tampil lagi di FC Challenge, nah, akhirnya kalah juga nanti dari klub-klub Kamboja. Itu ya, tetapi masih kita tunggu sih di posisi berapa mereka.
Yang jelas kita harapkan klub-klub Indonesia ya paling tidaknya janganlah mengontrak pemain itu hanya satu musim gonta-ganti pemain lagi ya kan. Jadinya permainan klub itu tidak terlihat teman-teman. Ciri khas permainan klub itu tidak terlihat kalau pemain-pemain hanya satu musim dikontrak. Oke lah kalau tidak memuaskan bagi manajemen. Oke, ini kadang kan sudah juara. Udah berada dan hal yang nggak terduga juga berada di posisi ke 4 besar seperti Malut ini kan nggak terduga ini, nggak disangka-sangka manajemen mereka juga mereka bakalan berada di 4 besar. Tapi toh pemain-pemainnya dibongkar juga nanti kan jadi membingungkan juga bagi kita penikmat sepak bola Indonesia kan teman-teman ya. Contoh yang nyata itu kita lihatlah musim yang lalu Madura United. Ini MU juga ya. Madura United di BRI Liga 1 2023-2024 itu betul-betul tampil bagus. Bahkan mereka menjadi juara 2 BRI Liga 1. Mereka kalah di final atas Persib Bandung karena masih menggunakan liga bentuk championship ya. Namun sayangnya setelah mereka mendapatkan juara 2 musim 2024-2025 justru pemainnya dibongkar semua teman-teman. Hampir semua pergi. Hanya Lulinhai lah yang mungkin yang tetap bertahan di situ kan. Akhirnya apa kita lihat terseok-seok. Meskipun lolos ke final ya, final zona timur, justru mereka dikalahkan oleh klub Kamboja. Nah, ini yang kita khawatirkan dari peserta BRI Liga 1 ini. Yang suka rombak-rombak pemain ya kan. Karena posisi liga kita juga benar-benar terancam sekarang di peringkat 25. Bahkan tidak ada yang otomatis lolos. Ke AFC Challenge pun tidak otomatis lolos. Ke ACL2 atau ACL2 juga tidak otomatis lolos. Harus melewati babak kualifikasi lagi. Padahal kalau seandainya Indonesia ini menang teman-teman atas klub Madura United menang atas klub Kamboja itu kita bisa naik otomatis lolos 1 ke ACL2 dan playoff 1 dan ke AFC Challenge lolos 1. Makanya itu yang kita sayangkan teman-teman. Tapi apapun itu tentu kita berharap tim-tim Indonesia yang tampil di kompetisi Asia dan ASEAN bisa mengharumkan nama Indonesia dan tentunya mengangkat posisi atau klasmen Liga di Asia, klasmen Liga Indonesia di Asia teman-teman. Demikian.